kalau kita melihat dan belajar dari pemilu yang lalu, ternyata memang masih sangat kental gitu ya. Jadi sangat menonjol terjadi dilema. Sanksi yang terberat tentu diberhentikan tidak dengan hormat. Dan itu kasus-kasus yang banyak terjadi. Menurut beberapa pandangan pakar itu bukan pesta demokrasi, tetapi ujian demokrasi. Ujian demokrasi. Sayangnya begitu ya, isu netralitas itu hanya seolah-olah datang atau hadir itu 5 tahunan. Jadi intervensi partai politik ya, dan kemudian juga tentu saja seluruh tim suksesnya dan seterusnya itu memang mencoba mempengaruhi birokrasi. Kami sering menyebut virus N24, Ibu. Apa itu Pak N24? Baik. Selamat sore Pak. Selamat sore Ibu Sri. Perkenalkan saya Sri Irianti Pak dari Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan dari Kementerian Perdagangan. Ini kami tim dari Pusbin ingin berbincang-bincang dengan Bapak untuk nanti kita mungkin nanti kita akan masukkan di YouTube kita Pak, dan juga nanti kita akan publish di majalah kita. Majalah kita namanya Kompeten. Nah, ini majalah Kompeten ini adalah majalah untuk teman-teman fungsional perdagangan yang ada di seluruh Indonesia. Nah, tema untuk majalah kita edisi ini mengusung netralitas ASN. Oh iya, menarik ini. Karena ini tahun politik begitu Pak ya. 2024 itu adalah Pilpres dan Pilkada serentak. Nah, tentunya ini mungkin Pilpres yang kemarin ini sudah selesai dengan keputusan MK, ini dinyatakan sudah selesai proses Pilpresnya, tapi ini kita beranjak ke nanti Pilkada selanjutnya. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana netralitas ASN kita pada saat kemarin Pilpres nih Pak, begitu. Nanti Bapak bisa cerita seperti apa gambaran netralitas ASN di Republik ini Pak, karena ada 4 jutaan ASN kalau nggak salah saya Pak. Betul. Itu betul. Seperti apa gambarannya? Silahkan Pak. Iya, baik. Ibu Sri, terima kasih dan selamat datang di kantor Komisi Aparatur Sipil Negara. Ini kantor yang bersejarah karena mungkin tidak lama lagi kami berada di tengah-tengah ASN. Ya, saya kira kalau kita bicara soal netralitas memang hal yang sangat menarik. Dan sayangnya begitu ya, isu netralitas itu hanya seolah-olah datang atau hadir itu 5 tahunan. Ketika terjadi event-event pemilu atau pemilihan kepala daerah dan seterusnya. Sebenarnya kita harus melihat aspek netralitas itu dari perspektif yang lengkap. Jadi kalau boleh ini saya ada data Ibu ya. Kalau kita bicara soal netralitas, tentu dimensinya itu sekali lagi adalah ada 4. Jadi bukan hanya dimensi dari aspek politik, tetapi juga dari misalnya pelayanan publik. Kemudian dari aspek kebijakan, pembuatan kebijakan ya, atau keputusan tentang kebijakan. Dan kemudian juga manajemen ASN dan politik. Nah, sehingga tentu Bu Sri bayangkan aspek-aspek atau netralitas itu kan tidak memihak ya. Dia harus bebas dari konflik kepentingan, bebas dari pengaruh, harus objektif, bebas intervensi dan adil misalnya. Sekali lagi ini tidak hanya dalam momen-momen politik. Tetapi kalau kita bicara pelayanan publik, hampir setiap hari sepanjang tahun 24 jam. Kita harus netral ASN.
Kemudian juga tentu terkait dengan pembuatan keputusan atau kebijakan dan tadi manajemen ASN. Dan tentu saja hal ini sebetulnya sudah jelas di dalam Undang-Undang ASN yang baru, Undang-Undang nomor 20 Ibu ya, tahun 2023 misalnya di pasal 2 huruf F. Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas. Jadi kebijakan dan manajemen bukan hanya tadi dari perspektif misalnya pelanggaran yang terkait dengan politik. Dan kemudian misalnya pasal 9, pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pasal 24, pegawai ASN wajib ini Bu Sri menjaga netralitas. Jadi dengan demikian jelas bahwa aturannya sudah lengkap, aturannya sudah kompleks. Jadi jangan pernah ragu ketika siapapun memilih profesi ASN, tentu dia harus tidak berpihak, dia harus netral dan seterusnya. Oke, jadi kalau yang pemilu Pilpres kemarin bagaimana Pak? Penerapan? Nah, tentu ketika kita masuk di dalam wilayah politik, bagaimana ASN menghadapi gawe besar, menurut beberapa pandangan pakar itu bukan pesta demokrasi, tetapi ujian demokrasi. Ujian demokrasi. Kalau ujian berarti ada lulus nggak lulus nih Pak? Ada lulus nggak lulus memang ya. Dan kondisinya memang ternyata beragam gitu ya. Tidak semuanya kemudian berpesta. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi pada pemilu 2024 yang lalu, memang kami bersyukur kami mendapatkan mandat amanah untuk pengawasan netralitas. Jadi banyak pengalaman yang menarik tentu saja ya, yang bisa kami kami kemudian nanti kami sharing ke teman-teman semua begitu ya. Jadi misalnya kalau kita melihat dan belajar dari pemilu yang lalu, ternyata memang masih sangat kental gitu ya. Jadi sangat menonjol terjadi dilema di lingkungan ASN. Jadi kalau boleh kita kategorikan dua kelompok besar ASN di dalam menghadapi pemilu itu ada yang memang terjadi politisasi birokrasi. Jadi intervensi partai politik ya, dan kemudian juga tentu saja seluruh tim suksesnya dan seterusnya itu memang mencoba mempengaruhi birokrasi. Nah, itu politisasi birokrasi. Tetapi juga di daerah-daerah itu yang menarik justru birokrasi berpolitik. Jadi dibalik malahan. Dibalik ya, teman-teman birokrasi di daerah, terutama yang menduduki jabatan-jabatan strategis, sekretaris daerah misalnya, kemudian juga beberapa kepala dinas tertentu yang sudah masuk di jabatan pimpinan tinggi Pratama misalnya, banyak betul yang mereka juga kemudian misalnya ikut mencalonkan diri sebagai bupati, sebagai wali kota, begitu ya. Karena ada kepentingan berarti ya Pak ya. Karena ada kepentingan, betul. Dan inilah yang kemudian juga bukan hanya politisasi birokrasi, tetapi birokrasi itu juga berpolitik, begitu. Dan kemudian yang kami jumpai, sebagaimana yang banyak kita sama-sama ketahui di ruang-ruang media sosial misalnya kan, fenomena penggunaan sumber daya birokrasi itu sangat luar biasa Ibu. Ya. Jadi bukan hanya sebetulnya mempengaruhi ASN misalnya untuk memilih salah satu paslon ya atau salah satu calon legislatif, bukan hanya itu. Tetapi tadi penggunaan sumber daya ini justru lebih kepada misalnya eksploitasi ya APBD misalnya ya, melalui program-program bantuan diselipkan sosial, gitu ya Pak kira-kira. diselipkan. Ya program-program misalnya pembangunan
apa namanya jalan ya. Kemudian juga banyak program-program lain yang sebetulnya memang nampak sekali untuk mendapatkan simpati, dukungan dan suara. Ya, itulah yang terjadi. Dan berdasarkan hal-hal tersebut, tentu saja banyak catatan yang perlu kita perhatikan, misalnya di dalam menghadapi pemilu kada di bulan November 2024. November ya, bentar lagi nih ya Pak. Yang mana kalau barangkali saya juga boleh memberikan data ya yang kita peroleh ya. Misalnya di dalam pemilu yang pemilu kemarin ya, Pak, ya yang lalu data pelanggaran netralitas ASN yang dilaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara ada 507 orang ASN ya. Ya. Dan kemudian yang terbukti melakukan pelanggaran ada 287 dan yang kemudian sudah ditindaklanjuti oleh pejabat pembina kepegawaian itu ada 194 ya 194. Berarti belum semuanya dong Pak yang ditindaklanjuti ya Pak? Iya, belum semuanya ditindaklanjuti dan ini tentu harus terus dikejar dan kami biasanya setelah 14 hari belum ada tindak lanjut, maka kami kalau untuk kasus daerah tentu kami berkirim surat kepada Kementerian Dalam Negeri atau Menteri Dalam Negeri. Kami ada tim Satgas, Satgas 5 kementerian lembaga, dan kalau tentu untuk kementerian atau lembaga di pusat, kami kirimkan kepada Menpan RB. Oh, ke Menpan. Iya. Okay. Dan ditambah lagi, kami juga di dalamnya ada BKN, Ibu. BKN. BKN itu maksudnya masuk dalam Satgas atau? Dalam Satgas. Dalam Satgas. Dalam Satgas 5 kementerian lembaga. Ya. Di samping juga ada Bawaslu di sana. Ada Bawaslu. Ya. Maka data dari ASN yang melanggar tersebut, data SAPK-nya diblokir. Jadi ini mereka juga kalau nggak ditindaklanjuti diberi sanksi, mereka juga nggak bisa bergerak. Mereka nggak bisa mutasi. Proses naik pangkat juga nggak bisa ya Pak. Pangkat nggak bisa kenaikan pangkat gaji berkala dan seterusnya. Nggak bisa. Ya, oke. Ya. Oke, baik Pak. Ini kalau boleh tahu Pak, prosedurnya seperti apa ya Pak? Saya biar clear gitu Pak. Jadi mulai dari pelaporan itu dan siapa saja yang terlibat dalam proses pengawasan ini, apakah hanya KASN saja atau hanya Bawaslu dan KASN atau bagaimana nih prosedurnya supaya ini teman-teman juga teman-teman JF Perdagangan terutama karena ini yang menyaksikan juga teman-teman JF Perdagangan Pak, ini supaya juga tahu prosedurnya, siapa tahu dia menjadi pelapor atau yang dilaporkan begitu Pak. Jadi prosedurnya seperti apa Pak? Iya. Pada prinsipnya memang seluruh pelaporan dan tugas-tugas pengawasan pelanggaran pemilu kita melaporkan atau seluruh masyarakat, seluruh kementerian lembaga, misalnya ada pelanggaran itu prosedurnya atau mekanismenya dilaporkan ke Bawaslu. Oke, ke Bawaslu dulu ya Pak ya. Ya. Nah, Bawaslu untuk kasus-kasus pelanggaran ASN diteruskan ke Komisi ASN, diteruskan pada kami. Ya. Nah, kemudian tadi kami proses di dalam koordinasi 5 kementerian lembaga dan setelah memang terbukti yang menentukan terbukti, maaf Pak saya potong. Jadi menentukan terbukti tidak terbuktinya di KASN, enggak di KASN. Oh, di KASN. Di KASN. Oke, berarti yang mencari tahu ini benar atau tidak laporannya di KASN, tidak di Bawaslu ya Pak? Iya, Bawaslu itu pada laporannya saat memberikan laporan itu juga sudah dengan telaah. Sudah dengan telaah, data yang lengkap. Namun kami kan juga punya prinsip perlindungan Ibu. Jadi tidak serta-merta dari Bawaslu kemudian langsung setelah laporan ini kemudian kami nyatakan juga bersalah. Tadi seperti datanya kan Ibu juga lo kok bisa setengahnya gitu ya. Karena memang yang lain tidak terbukti. Gitu. Nah, jadi kembali tadi setelah diproses oleh KASN, kami juga melakukan klarifikasi, pemanggilan dan bahkan kalau perlu untuk kasus-kasus yang sangat menonjol, misalnya kami juga datang ke
daerah yang bersangkutan. Oke. Nah, setelah selesai, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara berkirim hasil atas katakanlah pelanggaran tadi itu kepada PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian, baik di tingkat kementerian, lembaga maupun daerah. Untuk diberikan sanksi. Jadi sepenuhnya sanksi itu adalah kewenangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian. Komisi Aparatur Sipil Negara itu hanya menetapkan atau memutuskan, dan ini mengikat sebetulnya Ibu, mengikat walaupun hanya sifatnya rekomendasi. Tetapi mengikat dan memang wajib untuk dilaksanakan. Jadi kami memutuskan benar yang bersangkutan telah terbukti, gitu ya, Pak Diki. Namanya, dan kemudian juga kami berikan rekomendasi sanksi yang diberikan. Oh, ada rekomendasi sanksinya juga di situ. Apa Pak kira-kira sanksinya nih buat teman-teman? Ya, tahu juga. Sanksi yang terberat tentu diberhentikan tidak dengan hormat. Dan itu kasus-kasus yang banyak terjadi. Diberhentikan dengan tidak hormat ya Pak? Tidak dengan hormat. Tidak dengan hormat. PTDH ya, pemberhentian tidak dengan hormat. Dan kasus-kasus yang terjadi itu ketika ASN yang bersangkutan misalnya menjadi anggota parpol. Punya kartu tanda anggota ya, KTA. KTA parpol. Karena dia ingin mencalonkan diri misalnya di dalam pemilihan di daerahnya. Ada 13 Ibu kalau data yang kami miliki itu di PTDH ya, diberhentikan tidak dengan hormat. 13 orang ya Pak. 13 orang, dan itu pejabat-pejabat semacam sekretaris daerah, kemudian yang JPT. JPT ya Pak. JPT Pratama. JPT Pratama. Nah, ya karena memang seharusnya semakin tinggi, apalagi seorang sekretaris daerah kan semestinya sudah harus memahami tadi ketentuan yang netralitas tadi ya Pak ya. Tentang netralitas tadi, begitu. Nah, jadi sekali lagi kami tentu melakukan upaya-upaya juga perlindungan, tidak serta-merta kemudian setiap laporan yang ada baik dari Bawaslu maupun juga kami menerima dari masyarakat Ibu. Jadi misalnya ada teman-teman di Kementerian Perdagangan bisa langsung lapor bisa langsung lapor ke harus ke Bawaslu dulu. Tidak harus ke Bawaslu. Sepanjang tadi ASN ya. Dengan tentu saja bukti-bukti yang Nah, ini kadang-kadang kan gini Pak, izin Pak. Yang lapor itu kan juga pengen identitasnya disembunyikan kira-kira. Nah, kalau mau lapor langsung ke KSN ini kira-kira keamanan perlindungan gimana nih Pak? Iya, pasti Ibu. Jadi kita tentu tidak mempublikasikan atau bahkan misalnya menginformasikan siapa pelapor itu kepada PPK misalnya. Jadi tetap kami simpan nama itu, tidak pernah diungkap, tetapi memang yang bersangkutan juga kami klarifikasi. Ada proses pemanggilan, bisa secara luring maupun daring, misalnya kalau menyampaikan bukti-bukti begitu ya Pak. Menyampaikan bukti-bukti dan beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk kemudian kita klarifikasi. Karena banyak ternyata juga kasus yang menarik itu banyak Ibu. Jadi semacam rekayasa dilaporkan secara tidak benar. Kalau ada yang nggak suka nih kan, begitu ya Pak ya? Tidak suka, dan secara massal malah aneh. Jadi misalnya begini, ada satu daerah dilaporkan ada 11 atau 10 lebih, bahkan pernah 15 ASN melakukan pelanggaran gitu ya. Karena terafiliasi dengan Partai A misalnya begitu, Partai ARI. Partai AB, Ari Budiman. Partai AB. Nah, siapa yang melaporkan? Yang melaporkan Partai S. Ibu Sri yang melaporkan. Gitu. Nah, kemudian nanti terjadi sebaliknya, begitu. Jadi saling lapor, saling lapor. Jadinya. Dan ya hal-hal seperti itu sekali lagi kami juga dengan prinsip perlindungan, maka tentu tidak semuanya juga tadi Ibu serta-merta kami nyatakan bersalah. Selain perlindungan, kami juga tentu mengedepankan pencegahan. Nah, pencegahan ini dalam bentuk kampanye, dalam bentuk sosialisasi. Kalau barangkali Ibu Sri pernah di koridor Tamrin Sudirman, misalnya ada logo ASN netral di berbagai videotron, ya, di jalan-jalan itu kami yang mengerjakan misalnya KSN. Dan pencegahan itu tentu lebih kita kedepankan dengan sosialisasi, kemudian juga tentu dengan melakukan koordinasi dan seterusnya. Dan yang ketiga, kami mencoba untuk mengaktifasi pengawasan internal.
Jadi setiap simpul di kementerian, lembaga, dan daerah itu seyogyanya memang turut berpartisipasi untuk menjaga netralitas. Inspektorat Jenderalnya ya Pak? Inspektorat Jenderalnya termasuk di misalnya di unit Ibu begitu. Ibu lah yang seharusnya menjadi inisiator untuk bisa membantu pengawasannya, menjaga netralitas. Karena ya tadi 4 juta kan kami banyak, tentu ya. nggak punya kemampuan untuk seluruhnya kami cakup gitu. Ya, oke, baik Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, perbandingan tahun sebelumnya, nih Pak, 5 tahun yang sebelumnya dengan petahana gitu kan ya Pak. Ya, sekarang kan dengan calon presiden baru. Dulu kan petahana. Kalau petahana biasanya kan banyak, ya saya nggak tahu nih datanya nih ya Pak. Dengan yang sekarang itu boleh cerita Pak? Iya baik Ibu. Kasus netralitasnya gitu. Betul. Tadi sudah kami informasikan, kami sampaikan ke Ibu bahwa misalnya laporan yang terkait dengan pelanggaran netralitas ASN pemilu kemarin mencapai 507 ASN misalnya. Dan pertanyaan Ibu sebetulnya sangat menarik karena memang kemudian muncul apa yang kami sebut anomali data, Ibu. Ya. Jadi memang luar biasa. Kita mencoba membandingkan hasil pelanggaran netralitas ASN di pemilu yang lalu di tahun 2024 misalnya dengan yang terdekat kemarin itu adalah pemilu kada. Pemilu kada. Pilkada serentak 2020. 2020. Ya. Yang diikuti oleh 170 daerah. Sekarang kan yang memang sekarang belum, tetapi kan sekarang lebih lengkap. Yang mengikuti mungkin hampir dari 715 lebih instansi, baik kementerian maupun daerah misalnya. Nah, kami punya data Ibu, top 10 yang pelanggarannya itu paling tinggi. Top 10 yang pelanggarannya paling tinggi. Nah, ternyata di pemilu yang lalu, 2024 yang lalu, itu bahkan 0 misalnya. Tidak ada pelanggaran sama sekali. Nihil. Nah, kami juga bertanya-tanya apakah ini teman-teman ASN mendadak netral. Datanya benar atau tidak itu juga bisa jadi ya Pak. Ya, kalau datanya sih insya Allah valid ya. Valid, karena pasti betul, valid. datanya valid. Karena juga tadi kita dapat dari Bawaslu dan seterusnya. Hanya yang sekarang ini datanya mampet gitu. Kita tidak ada distribusi data, sehingga misalnya tadi, kemudian ada apa, kok sekarang tadi mendadak patuh misalnya di daerah maupun provinsi yang lalu misalnya top 10 itu top 10 pelanggar tertinggi gitu. Jadi ini data yang menarik dan saya kira ini untuk pelajaran kita bersama ya, bahwa mungkin saja masih terjadi fenomena gunung es itu Ibu ya. Jadi di permukaan itu ternyata juga tidak tidak sebesar yang tidak terungkap. Inilah kemudian relevansinya kami coba menyarankan melakukan aktivasi pengawasan internal tadi di seluruh simpul agar bisa segera terdeteksi. Semua ya, Pak, ya, bisa melakukan pencegahan, bisa juga melakukan perlindungan begitu dengan cara mengaktifkan seluruh sel dari organisasi. Itu. Oke, kalau bicara netralitas kan tentunya juga Menpan itu punya ya Pak. Waktu itu kalau Pak Menpan juga menyampaikan kita harus netral, ASN harus ini. Yeah. Peran Menpan dengan KSN seperti apa nih Pak terkait dengan netralitas ini Pak? Iya. Kementerian Pan-RB memang menjadi koordinator dari Satgas 5 kementerian lembaga. Jadi Kementerian Pan-RB, Kementerian Dalam Negeri, kemudian BKN, Bawaslu, dan KASN. Jadi kelima kementerian dan lembaga ini di dalam satu satuan tugas kami juga ada keputusan tentang 5 KL ini terkait dengan pembinaan dan pengawasan terhadap ASN yang terkait netralitas. Oke, berarti memang ada peran Menpan di situ ya Pak? Perannya cukup strategis karena memang Kemenpan pembuat kebijakan.
Oke. Ya, dan kemudian kamilah yang menjadi ujung tombak untuk bersama-sama. Soulmate kami itu Bawaslu sebetulnya. Oh, Bawaslu. Bawaslu, Oke. ya. Dengan Bawaslu. Karena mekanismenya tadi dari Bawaslu itu ke Ke KASN, KSN. untuk KASN. Nah, Ya. ini izin Pak, dengan undang-undang yang baru nih Pak, Iya, iya. posisi KSN kan kemudian di situ dituliskan dibubarkan begitu ya Iya, Pak ya. iya. Nah, selanjutnya yang tadi Bapak ceritakan ada bagaimana mekanisme dan lain-lain, ini next selanjutnya dengan undang-undang baru ini seperti apa ya Pak kira-kira Pak? Iya, yang pertama yang tentu patut kita bersama syukuri bahwa di dalam undang-undang ASN masih ada larangan kepada ASN untuk tidak neko-neko begitu ya, untuk tetap netral. Netral. Jadi ini hal yang sangat baik ya, karena seorang ASN yang profesional itu tentu harus tadi dia tidak berpihak, adil, objektif, tidak punya kepentingan, benturan kepentingan dan seterusnya. Nah, kemudian yang terkait dengan fungsi tindak pengawasan nih, lanjut, Pak. fungsi pengawasan, tentu saja kami harapkan nanti informasi yang kami terima itu akan dialihkan, Ibu, ke BKN. Oh, menurut Ya. Bapak BKN yang cocok begitu Pak? BKN, kira-kira? ya. Dan kemudian kalau yang terkait dengan misalnya kebijakan sistem merit dan lain sebagainya memang masih di Oh, di Kemenpan. Kemenpan. RB, ya. Oke. Jadi itu kemungkinannya di BKN. Di BKN ya Pak untuk mengawal netralitas. Karena kalau Bapak tadi bilang kan soulmate-nya KSN adalah Bawaslu. Iya. Nanti kemudian KSN di undang-undang sudah tidak ada, berarti soulmate-nya menjadi BKN gitu. BKN dengan Bawaslu, iya betul. Oke. Dan tentu bisa diperbaharui keputusan atau tim Satgas 5 kementerian dan lembaga, ya tinggal 4 kementerian dan lembaga misalnya. Oh, jadi tinggal 4 kementerian lembaga jadinya ya Pak ya. Oke, izin Pak, mungkin ada pesan mungkin dari Bapak untuk teman-teman ASN yang menonton ini untuk menjaga netralitas ASN, karena mungkin nanti di November ya Pak ya, pemilu kada serentak ini luar biasa juga, karena yang kemarin Pilpres aja nih kalau kita dengar bersama-sama bagaimana di MA itu kan di situ banyak pejabat-pejabat publik juga yang dilaporkan gitu ya Pak ya. Nah ini apalagi pemilu kada luar biasa nih Pak, karena tadi yang Bapak bilang juga Pak Sekda ternyata juga tidak netral juga karena dia mencalonkan diri gitu. Nah ini mungkin bisa ada bagaimana pesan-pesan Bapak buat teman-teman semua supaya kadang-kadang gini Pak, sebagai ASN itu apa kata atasan begitu kira-kira Pak? Nah, kalau sudah begitu susah juga nih ya Pak ya, kalau atasan sudah sudah tidak netral begitu kira-kira di bawah ini. Nah, ini bagaimana Pak caranya supaya teman-teman ini juga tetap menjaga netralitas meskipun atasannya tidak netral gitu Pak? Ya, yang pertama tentu Ibu, kita harus betul-betul memahami peraturan perundangan yang berlaku, regulasi. Regulasi tentang netralitas jelas bahwa memang ASN harus netral, ASN pilih netral, tidak ada pilihan yang lain. Dan kemudian tentu saja upaya-upaya untuk tidak terpengaruh dan atau dipengaruhi oleh berbagai kami sering menyebut virus N24 Ibu. Apa itu Pak N24? N24 itu netralitas tahun 2024. Oh. Ini virusnya luar biasa ini. Oh, iya. Nah, di sana tentu kita harus kembali, artinya ke prinsip seorang ASN itu harus berintegritas. Ya. Kemudian harus profesional tentu saja. Kita harus bekerja sesuai dan seimbang antara knowledge kita, skills kita, kecakapan, keterampilan, kompetensi. Dan yang tidak kalah penting sebenarnya adalah perilaku kita, perilaku dari setiap ASN. Untuk apa? Ya taat dan patuh terhadap berbagai peraturan perundangan yang berlaku, dan kita harus yakin
ketika kita menjadi seorang ASN yang profesional, yang kemudian mampu untuk berkolaborasi dengan baik, melakukan pelayanan yang terbaik, itu sepertinya kita tidak harus perlu khawatir. Misalnya ketinggalan zaman dengan sekarang ini yang terjadi kan ada pragmatisme, ada kemudian juga jalan pintas yang ditempuh begitu ya. Wah, kalau saya misalnya mendekati calon misalnya, calon apakah kepala daerah misalnya seperti itu, kemudian nanti kita akan mendapatkan jabatan misalnya. Ada yang dimutasi loh Pak, kalau ada juga yang begitu loh Pak. Iya, itu gimana justru tuh Pak? Itu. Ya, itu saya kira semuanya akan kembali lagi, akan juga bisa berkurang secara signifikan ketika prinsip-prinsip pengawasan tadi, pencegahan, ya, kemudian Berarti peran dari itu ya Pak ya, instansi dan unit kerja itu harus kuat, atasannya terutama. Betul Ibu, seluruh atau setiap simpul atasan langsung itu tentu kami harapkan, dan kami selalu ketika melakukan sosialisasi hal-hal tersebut yang memang harus ditindaklanjuti. Jadi komitmen pimpinan untuk mengajak seluruh staf ya, seluruh anggota organisasi itu netral, itu menjadi penting. Walaupun tidak mudah, karena sekali lagi upaya-upaya atau pelanggaran netralitas itu bukan terjadi 5 tahunan, tapi terjadi hampir setiap jam. Itu terjadi dimanapun, karena tadi menyangkut kebijakan publik, pelayanan publik, manajemen ASN. Jadi tidak 5 tahun sekali gitu ya Pak ya? Tidak 5 tahun sekali, sehingga tidak mudah kemudian tadi seperti yang Ibu tanyakan. Lalu bagaimana misalnya figur pengawas, organisasi pengawas? Ya yang pertama tentu betul-betul dijamin independen. Ya, benar Pak. Independen, objektif, dan kalau kami boleh pamer ini Ibu, Ya, jadi Pak. Komisi Aparatur Sipil Negara misalnya terkait dengan instruksi Presiden untuk pencegahan tindak pidana korupsi, misalnya gratifikasi dan seterusnya, kami mencoba dan alhamdulillah kami telah punya ISO 37001 sistem manajemen anti penyuapan. Oh, sudah di sini sudah. Kami sudah terakreditasi ya, Pak? Sudah terakreditasi. Padahal itu susah loh, Pak. Kementerian Perdagangan ini ada 2 unit yang mau coba itu, belum. Iya. Ini yang kami tadi sampaikan. Ini mental model memang. Ketika kami memang lahir di satu organisasi pengawasan, maka harus punya brevet kan, harus punya brevet itu. Ya. Nah, itulah yang pertama kali memang kami raih, kami mendapatkan akreditasi itu, dan sekarang kami kemanapun seluruh staf sudah terinternalisasi. Mereka nggak boleh menerima gratifikasi apapun, bahkan tugas di mana saja kita ke daerah misalnya. Ya alhamdulillah. Artinya juga nih Pak, untuk the next ASN selanjutnya fungsinya kan dipindahkan. Jadi harusnya juga yang tadi Bapak bilang, sudah ISO SMAP dulu nih, anti penyuapan sudah harus ada dulu sebelum dia melakukan pengawasan gitu ya, untuk menjaga objektivitas tadi ya Pak, supaya profesional, independen yang tadi Bapak bilang. Ini juga catatan buat teman-teman yang membuat kebijakan, mungkin nanti yang siapapun yang melakukan pengawasan, SDM-nya harus itu dulu. Begitu ya Pak, apakah itu Menpan ataukah itu BKN, karena yang sekarang dilakukan oleh teman-teman KASN sudah begitu. Jangan sampai kita mundur nih, kita sudah maju nih masalahnya. Karena saya tahu Pak, untuk dapat ISO itu tidak mudah Pak, tidak mudah, karena itu harus membudaya. Itu harus membudaya, tidak hanya 1-2 orang, tapi seluruh penghuni organisasi itu harus sudah seperti itu. Membangun kultur pengawas yang independen itu memang tidak mudah. Tidak mudah. Itu tidak mudah, karena begitu banyak benturan kepentingan, godaan, dan seterusnya Ibu. Salah satu pesan buat teman-teman yang membuat kebijakan, nanti siapapun yang melakukan itu menggantikan fungsi dari KASN, harus mentalnya harus begitu dulu, begitu ya Pak ya. Oke, Pak Ari, mungkin cukup. Terima kasih atas tadi sharingnya. Terima kasih. Banyak yang Bapak bisa
sharing ke kami, dan juga nanti bisa dilihat oleh semua teman-teman ASN, terutama JF Perdagangan dan di Kementerian Perdagangan mau teman-teman di daerah di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Bisa minta satu closing statement dari Bapak buat teman-teman semua yang menonton hari ini, Pak. Monggo, Pak, silahkan. Iya, hal yang sekali lagi perlu menjadi prinsip kita bersama sebagai aparatur sipil negara, tentu kita harus tetap memiliki integritas yang tinggi, kita harus profesional, kita bisa bekerja sama dengan baik dan melayani tentu saja dengan baik. Dan percayalah bahwa ketika kita memenuhi prinsip-prinsip netralitas, itu kita akan selamat sampai di tujuan, dan kita menjadi ASN yang betul-betul menjadi teladan, menjadi perekat bangsa. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengimplementasikan tadi sudah yang disampaikan Pak Ari. Kita semua menjadi teladan buat teman-teman semua yang mungkin nanti ada rekrutmen baru adik-adik kita, gitu ya Pak, bisa menularkan ini ke teman-teman semua supaya netralitas tetap terjaga bagi ASN di Republik Indonesia. Terima kasih Pak Ari, selamat sore.